Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raffi Iqbal pertama ingin menjelaskan sedikit materi mengenai lembaga legal due diligence. Yang pertama ada pengertiannya. Pengertian dari legal due diligence ini legal due diligence ini juga bisa disebut sebagai legal audit adalah sesuatu kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau objek transaksi sesuai dengan tujuan transaksinya. Lalu untuk memperoleh informasi dan fakta material yang dapat menggambarkan kondisi situasi suatu perusahaan atau objek transaksi tersebut. Lalu ada tujuan dari lembaga legal due diligence ini. Yang pertama, memperoleh informasi yang akurat atas objek yang diperiksa, memperoleh status hukum atau penjelasan hukum terhadap dokumen atau materi objek yang diperiksa. Yang ketiga, ada memeriksa legalitas suatu badan usaha dan usahanya. Yang keempat, memeriksa tingkat ketaatan suatu badan usaha terhadap ketentuan aturan. Yang kelima, ada memberikan pandangan hukum atau kepastian hukum dalam suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang keenam, menjadi alat ukur dan pertimbangan penentuan nilai sebuah transaksi dalam bisnis. Ya, lalu kita ke langkah dan tahapan. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, memastikan tujuan legal due diligence-nya seperti mengakuisisi, merger, jual beli aset, atau tujuan lain sebagainya. Yang kedua, membentuk tim kerja, konsultan atau pemeriksa. Tiga, mendalami siapa pihak perusahaan yang ditangani atau yang bisa disebut yang memerlukan LDD atau objek LDD-nya itu siapa. Yang keempat, membuat kesepakatan kerja. Yang kelima, menentukan timeline atau jadwal kerja. Yang keenam, ada membuat suatu surat perjanjian kerahasiaan atau yang biasa disebut non-disclosure agreement. Yang ketujuh, melakukan kick-off meeting. Lalu, langsung saja ke objek LDD-nya. Untuk objek-objeknya, yang pertama ada anggaran dasar perusahaan. Yang diperiksa di sini adalah akta pendirian dan seluruh perubahan anggaran dasar. Nah, yang di sini juga memeriksa kegiatan usaha perusahaan, ketentuan mengenai pengangkatan direksi dan komisaris. Lalu yang kedua ada direksi dan dewan komisaris. Di sini yang diperiksa adalah susunan direksinya, susunan dewan komisaris, dan melakukan kesesuaian dari setiap anggota yang telah diperiksa melalui identitas diri masing-masing. Kemudian ada izin dan persetujuan. Di sini adalah jenis-jenisnya, lalu ada jangka waktu, lalu ada instansi yang menerbitkan izin itu siapa, pemegang izin itu siapa, hak dan kewajiban dan larangan, sanksinya, dan kepatuhannya.
Kemudian ada yang diperiksa aset ya. Aset di sini yang diperiksa aset yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Jadi untuk yang diperiksa mengenai aset ini adalah status kepemilikan atau penguasaan atas aset-aset tersebut, sengketa atas aset yang dimiliki atau dikuasai perusahaan jika ada, dengan catatan jika ada. Lalu ada pembebanan atas aset yang dimiliki atau dikuasai perusahaan. Lalu ada lagi asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian dan perikatan, laporan keuangan, lalu yang terakhir langsung bagaimana jika di perusahaan tersebut terjadi masalah. Untuk cara penyelesaiannya, yang pertama adalah melakukan recheck atau mengecek ulang seluruh dokumen yang telah diperiksa sebelumnya. Kemudian jika ada ditemui masalah, langsung konfirmasi. Terus jika masalah tersebut ada pelanggaran, maka harus memberitahukan kepada pihak perusahaan. Lalu jika memungkinkan minta ditindaklanjuti perbaikan oleh pihak perusahaan. Terus jika pelanggaran tersebut mempunyai akibat hukum, maka konsultan hukum atau pemeriksa wajib memberikan pendapatnya mengenai hal tersebut. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.